Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Amri Rosyadi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi hasil analisis saya yang berjudul Analisis Historis Piagam Jakarta sebagai Fondasi Konsensus Nasional. Melalui bahasan ini, kita akan menelusuri kembali jejak sejarah perumusan dasar negara dan bagaimana nilai-nilai kompromi luhur para pendiri bangsa menjadi kunci tegaknya persatuan Indonesia hingga saat ini. Mari kita simak pembahasannya. Perjalanan sejarah Pancasila bermula pada sidang pertama BPUPKI yang berlangsung sejak 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada momen krusial ini, para tokoh bangsa terjebak dalam perdebatan tajam mengenai dasar falsafah negara yang akan dibentuk. Kelompok kebangsaan atau nasionalis menginginkan negara yang bersifat sekuler atau netral terhadap agama. Sementara kelompok Islam menghendaki agar nilai-nilai keislaman menjadi basis formal konstitusi. Perbedaan pandangan yang sangat mendasar ini sempat menimbulkan kebuntuan dalam merumuskan orientasi ideologis Indonesia Merdeka. Di tengah suasana sidang yang belum mencapai titik temu, Insinyur Soekarno menyampaikan pidato fenomenal pada 1 Juni 1945 tanpa menggunakan teks. Beliau menawarkan 5 prinsip dasar sebagai filosofische Grundslag atau fundamen filsafat negara yang dinamakan Pancasila. Usulan ini mencakup kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Meskipun pidato ini diterima secara aklamasi, rumusan tersebut masih memerlukan pengkajian lebih mendalam agar dapat diterima secara legal formal oleh semua pihak. Menyadari perlunya kesepakatan tertulis yang lebih konkret, BPUPKI kemudian membentuk kelompok kecil yang dikenal sebagai Panitia 9. Kelompok ini dirancang secara khusus untuk menjembatani perbedaan pandangan antara golongan Islam dan golongan nasionalis. Terdiri dari tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, Mohroh Yamin, hingga Wahid Hasyim. Panitia ini memikul tanggung jawab besar untuk menyusun naskah pembukaan hukum dasar yang mampu mengakomodasi seluruh aspirasi tanpa memecah belah persatuan bangsa yang tengah diperjuangkan. Setelah melalui perundingan yang intens, pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan sebuah dokumen mukaddimah yang oleh Muhammad Yamin disebut sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Poin paling krusial dalam dokumen ini terletak pada sila pertama yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini merupakan bentuk kompromi tertulis pertama, di mana golongan kebangsaan bersedia menerima klausul agama demi merangkul aspirasi golongan Islam dalam struktur negara baru. Secara historis, Piagam Jakarta berfungsi sebagai gentleman's agreement atau kesepakatan luhur para pendiri bangsa. Dokumen ini menjadi peringkat sementara yang sangat penting karena berhasil menyatukan dua kutub ideologi yang sebelumnya bersitegang. Dengan disepakatinya Piagam Jakarta, proses persiapan kemerdekaan dapat terus berlanjut ke tahap penyusunan batang tubuh konstitusi. Peristiwa ini membuktikan bahwa sejak awal Indonesia didesain melalui proses dialog dan negosiasi yang menempatkan keutuhan nasional sebagai prioritas di atas kepentingan sektoral. Namun, tantangan besar muncul tepat setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 diumumkan. Seorang opsir Angkatan Laut Jepang menyampaikan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat Indonesia bagian timur kepada Muhammad Hatta mengenai keberatan mereka terhadap 7 kata dalam Piagam Jakarta. Terdapat kekhawatiran nyata bahwa jika klausul yang mengistimewakan satu agama tersebut dipertahankan dalam konstitusi, maka wilayah Indonesia bagian timur akan memilih untuk berdiri di luar Republik Indonesia. Situasi ini mengancam keutuhan wilayah negara yang baru saja diproklamasikan. Menanggapi ancaman perpecahan tersebut, Muhammad Hatta menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa dengan melakukan lobi kepada tokoh-tokoh Islam sebelum sidang PPKI dimulai pada 18 Agustus 1945. Melalui dialog yang jujur mengenai masa depan bangsa,
para tokoh Islam dengan sangat besar hati sepakat untuk menghapus 7 kata dalam sila pertama tersebut. Keputusan ini mengubah rumusan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Langkah berani ini secara resmi menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yang inklusif dan dapat diterima oleh seluruh elemen bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sejarah Piagam Jakarta mengajarkan kepada kita bahwa Pancasila adalah sebuah common platform atau meja statis yang mampu menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Lebih dari sekadar dokumen sejarah, Pancasila harus berfungsi sebagai light star atau bintang penuntun yang dinamis bagi generasi muda dalam merancang masa depan. Di tengah tantangan globalisasi dan disrupsi digital, semangat kompromi dan inklusivitas yang dicontohkan para pendiri bangsa menjadi pelajaran berharga bahwa persatuan nasional hanya bisa dirawat melalui kebesaran hati dan penghormatan terhadap keberagaman.